usianya yang masih sangat muda, Aska Corbuzier sudah menunjukkan bakat bela dirinya yang mumpuni. Kemenangannya bertarung melawan Vicky Prasetyo menjadi salah satu bukti ketangguhannya dalam melumpuhkan lawan. Terlebih dilihat secara fisik, tubuh Aska sangat ideal, kekar, dan berotot. Namun siapa sangka Aska kecil yang dulu kurus kini telah bertransformasi menjadi Aska remaja yang begitu berisi. Menjadi wajar jika pemuda berusia 15 tahun ini menuai banyak pujian. Memiliki badan yang ideal tentu saja menjadi harapan banyak orang. Aska begitu rutin melatih otot-ototnya untuk mendapatkan bentuk badan yang selama ini ia impikan. Dan kini kerja keras Aska selama bertahun-tahun menunjukkan hasilnya. Bukan hanya badan kekar tetapi juga kemampuannya dalam menguasai teknik-teknik bela diri. Dan siapa sangka jika Aska menggeluti kurang lebih 7 ilmu bela diri lainnya. Mulai dari Wing Chun, Taekwondo, hingga Wushu. Ya aku yakin banget anak aku bisa profesional dalam boxing ini. Kenapa? Karena memang anak aku berlatih boxing itu bukan baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau setahun, 2 tahun. Dari sejak dia umur 8 tahun anak aku udah berlatih. Jadi maksudnya, dan bukan hanya boxing aja kan yang dia latihannya kan, udah banyak gitu. Jadi cuman kalau saya tanya, dia bilang Aska suka aja, Aska pengen lakukan ini. Kayak gitu. Dia kan orangnya simple karena dia suka, dia juga memang hobi bela diri. Latihan trainingnya 1 hari 1 kali untuk kickboxing. Kalau saya tidak sempat, dia lakukan shadow boxing, dia lakukan heavy back training. Di luar itu ya dia lakukan endurance, dia pergi ke gym. Saya suruh, Aska, untuk memperbaiki endurance kamu lakukan treadmill. Lari di treadmill, interval training, sprint, kemudian lari jauh kayak gitu. Masa-masa latihannya Aska itu sudah banyak dipenuhi dengan lawan-lawan sparring. Saya itu berapa kali menghadirkan lawan-lawan sparring. Dia itu gampang terpancing emosinya. Karena di setiap sesi sparring kadang-kadang ada sesuatu yang menjadi trigger. Misalkan terlalu banyak terpojok, terlalu banyak kena pukul, itu kelihatan, emosinya kelihatan keluar dan dia berusaha untuk membalas. Kadang-kadang itu saya sebagai pelatih mengingatkan, ketika kamu latihan, kamu sparring, ini adalah ujian bagi kamu. Ketika kamu dipukul, kamu harus tahu bahwa saya dipukul akan membalas dengan teknik, bukan saya dipukul saya marah, kayak gitu. Nah itu saya masih dalam tahap belajar. bagus lah, dia pola hidupnya dia sehat banget, dia olahraga, dia apa, pola hidupnya luar biasa bagus banget gitu. Mungkin jauh lebih bagus daripada aku makan terus olahraga enggak, jaga banget dia waktu itu pernah mama jangan pernah beli Aska coklat lagi katanya gitu. Aku ingat banget, aku waktu pulang dari Turki kemarin aku beliin Aska tuh coklat banyak banget, dan dia protes nggak mau beli coklat. Bukannya kamu suka sama coklat itu? Iya, Aska suka banget, tapi mama tahu nggak itu lemaknya seberapa banyak? Oke, jadi dia masalahnya karena lemaknya. Jadi dan Aska nggak mungkin Aska nggak makan karena dia kadang-kadang ada juga sih yang makan pola makannya dia porsinya tuh udah kayak porsinya kuli. Kalau aku belum banyak banget, tapi kan dia diimbangin dengan olahraganya yang luar biasa, sehari bisa berkali-kali kan. Tapi selain itu juga memang dia tuh kayak ini kandungan lemaknya segini, ini begini. Ampun, anak 15 tahun makan aja. Kalau aku mikir gitu ya. Sekarang ini diatur segala macam, tapi memang itu yang ya mungkin didikan dari ayahnya yang luar biasa, sampai sekarang anaknya kan ya bisa dilihat sendiri seperti apa tuh.
apapun yang aku masak dimakan sama dia sih. Jadi dia kadang-kadang, Cak, Mama Aska mau ini. Dan aku paling senang kalau misalkan tiba-tiba Aska bilang, Mam, masakin Aska ini dong, Ma, masakin Aska itu. Waktu itu udah pernah bilang, Ma, aku mau steak, kata gitu. Ya udah Mama bikinin, ini jangan, nanti Mama gini, enggak apa-apa, Mama bikinin, jadi aku bikinin. Dan aku sangat amat senang masak, aku aja senang masak buat orang lain, kasar buat teman-teman aku, masa buat anak sendiri enggak. Dan aku paling suka masak untuk Aska, walaupun rasanya apa, makan aja Cah gitu. Dan dia pasti bilang, gimana rasanya, this is good, kata gitu. Benar, iya ini enak kok, kata. Tapi kurang. Tanpa kerja keras dan kemauan yang kuat, segala sesuatunya tidak akan tercapai. Hal itu juga ditunjukkan oleh Aska untuk mendapatkan keinginannya menguasai seni bela diri. Ia harus menukar rasa lelah dan sakitnya berlatih terus-menerus. Pelatih Aska mengungkapkan jika putra sematawayang Deddy Corbuzier itu sudah berlatih seni bela diri sejak berumur 8 tahun. Lantas, benarkah jika sang ayah, Deddy Corbuzier, begitu keras dan tegas melatih Aska hingga putranya itu sampai dibuat menangis? Saya memang mengajar melatih Aska itu udah lama. Selama saya melatih Aska, disitulah papanya memang orang ahli bela diri juga ya. Turut serta membangun, membina mental. Jadi kadang-kadang sparringnya bukan sama saya, sama papanya. Bedanya kalau sama saya, itu sparringnya masih masih lebih kepada mengukur. Tapi kalau papanya sparringnya pengen nih anak cepet jadi. Jadi sparringnya lebih keras. Akhirnya pernah juga Aska sampai nangis, Aska sampai tahu lah dipukul itu sakit. Papanya tuh pengen mau ngasih tahu, dipukul itu sakit. Kamu latihan yang benar, karena kamu belajar bela diri tapi kamu tidak pernah tahu dipukul, ya kamu nggak akan pernah tahu bagaimana fungsinya bela diri itu. Dari umur 8 tahun. Sebenarnya gini, kalau saya bilang 8 tahun itu semenjak berlatih boxing sama saya. Sebelum itu, mungkin dari umur 6, mungkin ya, itu sudah belajar Wing Chun. Ketika ketemu saya, Aska sudah bisa lakukan Wing Chun. Seperti itu. Saya hanya memoles dia di boxing, kickboxing, kemudian di Brazilian Jiu-Jitsu. Pola makan sih memang dia dietnya bagus ya, karena dari papanya juga memang sudah banyak mengajarinya pola diet yang bagus. Dia juga pakai suplemen supaya dia senang untuk ini ya, untuk dia weight training juga. Jadi makanya badannya sekarang lebih bagus daripada saya bilang sih daripada setahun yang lalu, karena ini tiba-tiba dia lebih makin tinggi, badannya juga muscle-nya lebih bagus, jadi dia 100% siap. Aska anaknya yang masih anak-anak banget, tapi dia selalu merasa tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Kayak dia mungkin ngerasa, saya latihan sama Omo sudah berapa tahun ya, dari Aska masih kecil kan, sampai sekarang tingginya udah nyusul. Ketika ada momennya yang menurut dia tepat, saya mau coba fight yang beneran. Karena kalau sparring juga pelatihnya pulang pecah, berdarah, biru juga, lecet juga gitu. Ya sama aja sih sebenarnya, cuman diaplikasikan ke real fight gitu. Bermodal kerja keras ditambah menguasai seni bela diri mumpuni yang sudah dipelajarinya sejak kecil membuat Aska dengan mudah mengalahkan Vicky Prasetyo. Banyak orang yang terhibur menyaksikan pertarungan antara Aska melawan Vicky. Lantas seperti apa respon Vicky usai dirinya dikalahkan dengan mudah oleh anak mantan istrinya itu? Ronde yang satu akhir aku lihat yang aku sempat ke belakang kepleset itu jadi kerasa, cuma ronde kedua masih bisa di fight, ketiga tuh udah nggak bisa, udah keseret-seret gitu. Pertandingan berjalan dengan baik, cuman karena memang terkendala cedera di lutut, atas keputusan dokter kita nyatakan pertandingan harus berhenti. Oh, kalau scorecard saya nggak lihat karena itu wewenangnya Dewan Juri. Ada 2 kali hitungan KO, 1 kali lagi hitungan KO pun itu akan berhenti. Emang maksimal 3, jadi sama aja sih sebenarnya. 2 ronde jatuh 3 kali. Dan berhenti karena technical knockouts. Si Vicky dengkulnya sakit, lututnya sakit. Aska banget. Kayak ya pasti Aska lah, kan kita doain Aska. Tapi satu hal yang menarik tadi dari Master Deddy sebelum berakhir, dia bilang one day aku dan Aska mungkin satu ring. Deddy itu kan orangnya yang suka tantangan, dan saya tahu betul betapa kerasnya, bukan keras sih, disiplinnya Deddy mendidik seorang Aska Corbuzier. Ya hasilnya mungkin salah satunya malam hari ini, bentuk dari kedisiplinan seorang Deddy kepada Aska,
Saya pikir tadi Aska bernapas saja belum ya. Baru 1 kali tarikan napas kali. Jadi ya mungkin staminanya jauh antara si Aska dengan si Vicky. Aska itu kan latihan tinju setahu saya sejak umur 8 tahun. Dengan berbagai macam disiplin bela diri. Makanya ya lumrah kalau apalagi umur masih segitu kan. Dari pengaturan nafas, teknik, macam-macam saya pikir jauh dengan si Vicky. Tapi lucunya tadi Vicky terakhir masih ngomong, saya masih mau sama Mas Dedi katanya. Masih nantang sama anaknya aja bonyok lagi sama babinya. Tapi ya Vicky keren lah, minimal menghibur. Aska pemuda terbaik hari ini dan tetap saya pengen bertarung dengan bapaknya.